Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, saya Muhammad Fairuz Ataya. Dan saya Kiki Oktaviani. Selama beberapa menit ke depan ini, kita akan menyajikan liputan-liputan menarik yang kami rangkum untuk Anda. Alhamdulillah pemirsa, masih di acara Teropong Semesta, dan tema hari ini tentang binatang yang disebutkan dalam Al-Quran. Binatang apakah yang akan kita bahas saat ini? Yang kita bahas dalam episode ini adalah binatang katak. Bagaimana pemirsa? Tertarik dengan pembahasan ini? Ini dia beritanya. Tahukah Sobat Teropong Semesta? Katak adalah binatang amfibi pemakan serangga yang hidup di air tawar atau di daratan, berkulit licin, berwarna hijau atau merah kecoklat-coklatan, kaki belakangnya lebih panjang, pandai melompat dan berenang. Beberapa jenis kodok pegunungan menyimpan telurnya di antara lumut-lumut yang basah di pepohonan. Sementara jenis kodok hutan yang lain menitipkan telurnya di punggung kodok jantan yang lembab, yang akan selalu menjaga dan membawanya hingga menetas bahkan hingga menjadi kodok kecil. Sekali bertelur katak bisa menghasilkan 5.000 sampai 20.000 telur, tergantung dari kualitas induk dan berlangsung sebanyak 3 kali dalam setahun. Katak hidup hampir di seluruh belahan dunia kecuali daerah kutub, beberapa pulau di tengah samudra, dan gurun Atacama, yang merupakan gurun terkering di bumi. Katak memiliki 4 jari pada kaki depan dan 5 jari pada kaki belakang. Bentuk kaki katak bervariasi tergantung pada habitatnya. Katak yang menghuni lingkungan basah memiliki kaki berselaput sementara katak pohon memiliki semacam cakram pada kaki untuk membantu memanjat permukaan vertikal. Sementara beberapa spesies lain memiliki struktur seperti cakar pada kaki belakang yang digunakan untuk menggali. Katak melompat karena mereka perlu bergerak cepat pada saat mengejar mangsa atau dikejar pemangsa. Katak tidak banyak memiliki senjata untuk melindungi dirinya dari pemangsa sehingga mereka perlu bergerak dengan cepat agar bisa melarikan diri. Beberapa jenis katak dapat melompat 20 kali panjang tubuhnya. Setiap spesies katak memiliki suara panggilan yang unik. Katak membuat vokalisasi atau panggilan dengan memaksa udara melalui laring mereka. Vokalisasi biasanya berfungsi sebagai panggilan kawin. Katak jantan sering bersuara bersama membentuk paduan suara keras. Tahukah Anda Sobat Teropong Semesta, bahwa katak terbesar di dunia adalah katak Goliath dari Kamerun di Afrika Barat? Panjang tubuhnya bisa mencapai 30 cm dan beratnya bisa lebih dari 3 kg. Katak Goliath ini mampu memakan seekor hamster dalam waktu singkat. Tahukah Anda Sobat Teropong Semesta, bahwa di Indonesia juga terdapat kuliner yang berasal dari daging katak. Kuliner tersebut biasa disebut dengan nama suike. Kuliner suike adalah makanan khas perpaduan Tionghoa dan Indonesia. Umumnya kodok yang digunakan adalah kodok ijo. Nantinya, kodok dimasak sesuai dengan selera dan dicampur dengan berbagai bumbu agar gurih dan lezat. Beberapa jenis katak ternyata tidak bisa dikonsumsi oleh manusia, karena katak tersebut mengandung racun dan bisa membahayakan manusia. Beberapa kodok, seperti kodok yang berada di benua Amerika, semisal di negara Kolombia memiliki bintik berwarna merah atau kuning ternyata beracun. Kodok memiliki 2 kelenjar parotid di belakang kepala mereka. Kelenjar inilah yang akan mengeluarkan racun pada saat mereka merasa stres atau terancam. Beberapa kodok yang beracun tersebut antara lain Black-legged dart frog. Katak ini mirip dengan katak emas beracun, tetapi bentuknya lebih kecil dan ramping. Tubuhnya berwarna emas dan kakinya berwarna hitam. Katak ini menjadi katak paling beracun kedua di dunia. Tingkat racunnya yang lebih lemah, masih dapat menyebabkan kematian manusia. Corobore frog.
Katak ini memiliki kemampuan menghasilkan racun sendiri dan bukan berasal dari sumber makanan tertentu seperti katak beracun lainnya di dunia. Kedua katak tersebut berasal dari Southern Tablelands, Australia. Jika racun katak ini masuk ke tubuh pemangsa akan sangat mematikan. Golden Poison Dart Frog. Jenis katak ini adalah yang paling berbahaya. Memiliki nama ilmiah Phyllobates terribilis. Katak ini memiliki 1 mg racun yang cukup untuk membunuh 10-20 manusia. Blue Poison Dart Frog. Katak ini ditemukan di Suriname Selatan dan Utara ke pusat Brazil. Racunnya dapat melumpuhkan dan berpotensi mematikan untuk manusia. Dying Dart Frog. Katak ini salah satu spesies terbesar dari katak beracun. Ini adalah spesies dari genus Dendrobats. Racunnya lebih lemah dari katak emas dan katak berkaki hitam. Racunnya biasa digunakan untuk berburu dengan cara mengoleskan pada anak panah. Tapi yang unik soal katak panah racun ini adalah cara suku asli dari Guyana Silt memanfaatkannya. Mereka gunakan untuk membuat kulit burung beo tumbuh dalam warna berbeda. Phantasmal Poison Frog. Katak ini sangat kecil karena hanya dapat tumbuh sekitar 1,6 inci. Namun katak ini memiliki racun ampuh yang dapat membunuh manusia dewasa. Katak adalah hewan yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 133. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Tahukah sobat teropong semesta, Allah menciptakan makhluknya dibekali dengan kekurangan dan kelebihan. Salah satu kelebihan oleh Allah kepada katak yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Katak memiliki keistimewaan tidak akan mati meskipun dibekukan. Dalam keadaan denyut jantung, pernapasan, dan sirkulasi darahnya sama sekali berhenti, serta tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, katak tetap bisa hidup kembali saat es sudah mencair. Hal ini terjadi karena ketika tubuhnya membeku, katak memiliki kemampuan membuat banyak glukosa. Konsentrasi glukosa yang tinggi pada katak akan mencegah air keluar dari sel dan mencegah terjadinya penyusutan. Glukosa yang tinggi juga bisa menurunkan titik beku, sehingga hanya sedikit cairan tubuh yang berubah menjadi es. Sobat teropong semesta, Al-Quran memang memposisikan hewan dalam kedudukan rendah dari manusia. Namun, hal tersebut bukan alasan bagi kita untuk semena-mena terhadap hewan. Dalam ajaran Islam, rasa belas kasih patut kita tunjukkan ke makhluk ciptaan Allah lainnya, termasuk kepada hewan. Ada beberapa bentuk hewan yang tidak diperbolehkan untuk dibunuh, salah satunya adalah katak. Siapa sangka, hewan yang kita anggap tidak berharga seperti katak mendapatkan tempat khusus di mata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Nabi, suaranya yang bising dan sahut-menyahut itu pada hakikat merupakan suara bertasbih memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katak berperan memadamkan api ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar. Dari Abdurrazak rahimahullah dalam kitab Al-Musannaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berilah keamanan bagi kodok karena sesungguhnya suara yang kalian dengar adalah tasbih, takdis dan takbir. Sesungguhnya hewan-hewan meminta izin kepada Rabb-nya untuk memadamkan api dari Nabi Ibrahim maka diizinkanlah bagi katak. Kemudian api menimpanya maka Allah menggantikan untuknya panas api dengan air." Hadis riwayat Anas bin Malik, Sahih, Abu Said, Asy-Syami Ibrahim bin Abi, Aplah dan Abaan bin Salih, keduanya sikah. Lalu, bolehkah kita menyembelih katak dan mengonsumsinya? Ada dua pendapat terkait halal atau haram memakan daging kodok. Imam Syafi'i berpendapat, kodok tidak halal untuk dimakan. Sementara sebagian ulama seperti Imam Malik menghalalkannya. Umumnya ulama yang mengharamkan kodok disebabkan kondisi kodok yang hidup di dua alam. Ada juga yang beralasan,
Kodok termasuk binatang menjijikan. Juga karena banyak ditemukan kodok yang beracun. Sobat Teropong Semesta, itulah salah satu tayangan video dari kami tentang salah satu binatang yang disebutkan dalam Al-Quran. Semoga tayangan ini menambah informasi untuk Anda dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Sobat Teropong Semesta, semoga sajian informasi dari kami tadi bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa tonton terus acara kita di channel ini. Dan jangan lupa like, share dan subscribe video kami agar channel kami dapat berkembang. Akhir kata, kami tim Teropong Semesta mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.